Ada sebuah perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana beliau mengibaratkan bahwa sikap hidup, mentalitas orang-orang yang beriman itu seperti lebah. Sifat-sifat binatang biasanya kalau dinisbahkan kepada manusia sering berkonotasi negatif. Manusia bermental tikus, misalnya. Kenapa? Karena amalan tikus itu kan suka menggeragoti barang yang disimpan baik-baik. Uang negara disimpan baik-baik, digeragoti oleh tikus. Hutan lindung dijaga, digeragoti oleh tikus. Illegal logging namanya. Tikusnya sekarang pakai dasi. Manusia bermental kera, monyet. Apa kera itu? Tamak bin rakus alias serakah. Coba monyet kasih pisang, dimakan. Penuh mulutnya, kasih lagi tangannya yang nyepeng. Kasih lagi, kakinya pun bisa megang. Mulut penuh, tangan penuh, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih pisang, masih dirampas juga. Manusia bermental monyet menjadi penghalang bagi tumbuhnya pemerataan. Sering terjadilah gunung ditimbun, sumur digali. Gunung yang sudah tinggi itu ditimbun, sumur yang sudah dalam itu pun masih digali lagi. Jadi sifat binatang kalau dinisbahkan kepada manusia sering berkonotasi negatif. Tapi kali ini Rasul mengibaratkan mentalitas seorang mukmin seperti lebah. Mari kita kaji lebah ini. إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. Yang pertama, lebah itu yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah lebah makan yang lain. Yang dihisap selalu saripati bunga. Ini potret. Orang beriman itu mentalitasnya selektif. Yang dimakan yang Allah ridha, yang diminum yang Allah ridha, yang dipakai pun yang Allah ridha. Selektif dia. Karena apa? Karena yang kita makan, yang kita minum akan masuk ke perut besar. Digiling oleh perut besar, melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau itu dihasilkan dari makanan haram, kita akan cenderung berpikir yang haram juga. Gak ada maling mikirin majelis taklim. Yang dipikirin rumah siapa lagi nanti malam. Selektif. Yang diminum yang Allah ridha, yang dimakan yang Allah ridha, yang dipakai pun yang Allah ridha. Kita hidup di zaman di mana dunia makin mengglobal. Persaingan semakin tajam dan ketat. Tapi seiring dengan itu, kita makin banyak punya pilihan. Jangankan soal makan dan minum, soal ibadah saja, orang sudah banyak pilihan sekarang ini. Di depan rumahnya ada masjid. Dia sholat Jumat ke masjid lain yang lebih jauh. Dia mau bayar taksi. Waktu orang tanya, bung, depan rumahmu kan masjid, kenapa kau berongkos sholat ke tempat yang lebih jauh? Apa jawabnya? Saya sholat di sana merasa tambah ilmu, mas. Khutbahnya bagus, sholatnya khusyuk, imamnya bacaannya fasih. Masjid kita ini khutbahnya bahasa Arab, khotibnya aja nggak ngerti, apalagi saya. Ibadah pun orang sudah memilih. Kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh ilmu dan teknologi menyebabkan kita mempunyai banyak pilihan. Karena itu dalam hal sandang, pangan, dan papan, filter harus kuat. Orang mukmin mentalitasnya tidak asal pakai, tidak asal makan, tidak asal minum, tapi ada frame. Allah ridho apa tidak? Jadi barometernya itu yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh Allah. Yang tidak baik, apa yang dikatakan tidak baik oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dikeluarkan selalu madu.
yang dihisap saripati bunga, yang dikeluarkan madu, yang masuk baik, yang keluar juga baik. Ucapannya baik, tingkah lakunya baik, perbuatannya baik, bahkan diamnya pun untuk sesuatu yang baik. Yang ketiga dari lebah. Apa lebah itu? Kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Kalau ini mentalitas orang mukmin, artinya kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang dia jadi biang kerok buat lingkungannya. Keutuhan kita sebagai bangsa masih rentan. Berbagai konflik belum sepenuhnya bisa teratasi. Entah yang berlatar belakang sara, etnis, agama. Bahkan di kota-kota besar di berbagai daerah sering terjadi tawuran antar kampung untuk hal-hal yang sepele, sehingga kita kehilangan pertimbangan. Seorang mukmin tidak beriman dianggap kalau tetangganya tidak pernah aman dari gangguan lidahnya atau gangguan tangannya. Wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min. Sampai 3 kali Rasul menyatakan, demi Allah, belum dinyatakan beriman. Belum beriman, belum beriman. Sampai tetanggamu aman dari gangguan lidahmu dan gangguan tanganmu. Begitulah kita ini. Orang mukmin dituntut menjadi manfaat bagi lingkungannya. Kemana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Tapi yang keempat, lebah. Jangan coba-coba diusik. Jangan coba-coba diganggu. Kalau sekali kita diganggu dia, kemanapun kita pergi, insya Allah dikejarnya. Nyelam di air pun masih ditunggunya. Tapi kalau tidak diusik, tidak diganggu, nggak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang lalu menggigit orang di sana. Nggak ada. Begitu dia terusik, dia tampil menjaga harga dirinya. Dia tampil mempertahankan kehormatan dirinya. Inilah mentalitas mukmin. Dia tidak pernah buka front, nggak pernah cari gara-gara, nggak pernah cari musuh. Tapi bertemu musuh pun dia pantang lari.